10 dijadikan satu dan diberi kata pengantar dari Pak Menteri. Wah, pasti ini keren banget karena bisa dipublikasikan ke seluruh Nusantara hasil karya teman-teman. Baik, saya akan memulai acara malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada narasumber dan seluruh peserta Festival Pantun Nusantara 2024 dengan tema Pantun Hari Guru dengan narasumber Pak Maman S. Mahayana. Pada yang terhormat, Owner Si Publishing, Mas Indra Devandra beserta seluruh tim Si Publishing, dan yang kami hormati pula narasumber malam hari ini, Bapak Maman S. Mahayana, dan tak lupa yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh peserta Festival Pantun Nusantara 2024 dengan tema Hari Guru bersama Si Publishing. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat belajar bersama. Perkenalkan, saya Diana Ayu yang akan menjadi MC sekaligus moderator hingga selesai nanti. Baik, perkenankanlah saya untuk membaca susunan acara malam hari ini. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan dengan sambutan dari Owner Si Publishing, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber, tanya jawab, foto bersama, dan penutup. Untuk acara yang pertama, yakni pembukaan, saya akan membuka acara malam hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara malam hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Owner Si Publishing. Kepada Mas Indra Devandra, kami silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber kita, Pak Maman S. Mahayana, kemudian yang kami hormati Mbak Dian Ayu, moderator, seluruh peserta yang kami hormati, yang ada di komunitas WA, sudah ada 642 peserta ya. Tapi yang masuk di Zoom baru 116, semoga nanti banyak yang nyusul. Dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah mendaftar dan sudah hadir di Zoom malam hari ini. Jadi tema pantun yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah Pantun Hari Guru ya. Karena hari ini kebetulan pas sekali dengan Hari Guru Nasional. Ya, selamat Hari Guru Nasional, semoga para guru di Indonesia ini bisa terus menebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada seluruh siswanya. Sukses selalu untuk semua guru-guru kita. Dan malam hari ini bagi yang belum pernah ikut kegiatan Festival Pantun ini, pertama adalah kita ada pelatihan yang diselenggarakan malam hari ini. Kemudian nanti akan ada penjelasan tentang penulisan pantun setelah selesai pelatihan, ada pengiriman pantun, kemudian juga ada kurasi, dan bagi yang lolos kurasi nanti akan dibukukan dan diterbitkan. Dan juga ada hadiah juga total 2 juta rupiah untuk 6 karya terbaik. Jadi tetap simak info yang ada di WA dan nanti teman-teman setelah ini akan mendapatkan materi ya dari Pak Maman. Kemudian kami share juga video rekamannya, PowerPoint-nya, serta beberapa makalah dari Pak Maman ini tentang pantun. Semoga nanti bisa memperkaya wawasan teman-teman dalam menulis pantun. Dan dimohon peserta jangan terburu-buru mengirim sebelum nanti betul-betul paham tentang apa yang disampaikan oleh narasumber. Bagi yang sudah hadir pada malam hari ini di ruang Zoom, nanti bisa tanya ke Pak Maman, barangkali ada yang belum dipahami ya. Kalau yang tidak bisa ikut Zoom, tidak bisa ikut bertanya. Ya, saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan dan selamat mengikuti kegiatan Festival Pantun Nusantara
2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya, Mas Indra. Baik, untuk acara berikutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber kita malam hari ini. Kepada Pak Maman Ismayana, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dian dan terima kasih penerbit publishing ya yang selalu mengundang saya untuk mengobrol bersilaturahmi dengan teman-teman seluruh Indonesia. Ini silaturahmi yang luar biasa sehingga membuat kita berpikiran sehat, badan sehat, dan selalu bergembira. Ini yang penting. Punya uang nggak punya uang, pokoknya bergembira. Tapi program ini saya kira program yang sangat bagus ya, sehingga mudah-mudahan ya barokah dan kemudian ini menjadi legasi kita untuk bangsa dan negara ini. Kita akan memulai pembicaraan tentang pantun. Meskipun begitu, saya akan coba melihat konteks pantun ini secara luas. Karena itu, saya coba juga mengaitkannya dengan syair, dengan gurindam, karena ini bagian dari tradisi perpuisian Indonesia. Jadi tradisi perpuisian Indonesia ini nggak bisa lepas dari pantun, ya, dari syair, dan dari gurindam. Ya, ini yang seringkali dilupakan, terutama di pengajaran-pengajaran di sekolah ya. Puisi Indonesia itu sumbernya akar tradisinya dari pantun atau dari syair, terutama ya dari syair. Karena itu eh, kita perlu tidak hanya memahami pantun, tapi juga bisa menulis pantun dan bisa juga memanfaatkan penulisan syair. Tujuan utamanya adalah bermain dengan bahasa. Tujuan utamanya itu. Kalau kita menguasai bahasa, maka kita tidak hanya akan dapat menulis pantun dengan baik atau syair dengan baik, tapi juga menulis pikiran kita ya, menyampaikan gagasan kita secara tertulis. Jadi tujuannya jauh lebih besar dari sekadar menulis pantun. Jadi pantun ini sekadar pemantik saja. Baik, berikutnya Mbak Dian. Nah, ini ya. Pantun ini puisi paling unik di dunia. Karena pantun bisa digunakan oleh setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, baik kakek atau nenek atau siapapun bisa memanfaatkan pantun. Begitu juga pantun bisa disampaikan dalam berbagai kepentingan, dalam khotbah Jumat, eh, eh, dalam misa hari Minggu, atau dalam pidato kenegaraan. Beberapa waktu yang lalu Ketua MPR itu juga menyampaikan pantun-pantun itu. Jadi sekarang pantun sudah begitu luas digunakan oleh berbagai kalangan. Dia tidak lagi menjadi sesuatu yang oleh Sultan Takdir Ali Sabana itu hanya dapat dinikmati oleh nenek-nenek, katanya, oleh emak-emak. Tidak, sekarang itu para pejabat kita juga memanfaatkan pantun untuk kepentingan macam-macam ya. Kemudian pantun dianggap sebagai atau diyakini sebagai asli dari perpuisian Melayu. Dia menyebar ke Nusantara. Maka kita akan melihat bahwa di berbagai daerah di Nusantara itu ada juga pantun dalam bahasa daerah setempat. Jadi misalnya Wangsalan, Jawa, kemudian Paregan, Madura, kemudian ada pantun Banjar, ada pantun Betawi.
ada pantun Ternate, macam-macam ya. Di seluruh Indonesia itu dia punya pantun, dan pantun itu kemudian ditulis dalam bahasa daerah masing-masing. Formatnya sama, polanya sama, ABAB, kemudian ada sampiran dan isi, ya. Tapi dalam bahasa setempat. Pantun Gorontalo juga itu ada ya. Dan masing-masing daerah itu punya kekhasan sendiri. Nah, kekhasannya itu berkaitan dengan warna lokal ya. Kemudian eh, menyebar ke berbagai mancanegara. Beberapa bulan yang lalu ada peneliti dari Portugis. Dia ceramah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, dan salah satu ceramahnya itu menyampaikan informasi bahwa ditemukan naskah pantun yang berbahasa Portugis, tetapi bahasa Portugis campur aduk dengan bahasa Melayu. Nah, itu diperkirakan ditulis sekitar abad 15 atau 16. Jadi jauh sebelum itu, ya. Nah, artinya apa? Artinya pantun sudah dikenal di mancanegara, ya. Oleh karena itu, seperti tadi saya sampaikan, ya, eh, Sultan Takdir Ali Sabana mengatakan bahwa di Pujangga Baru, di majalah Pujangga Baru, ya, Sultan Takdir Ali Sabana mengatakan bahwa pantun itu sudah selesai. Pantun itu hanya dinikmati oleh emak-emak sambil ngantuk-ngantuk. Pantun itu tidak kreatif. Bahkan pantun itu sudah mati semati-matinya. Nah, ini pernyataan Sultan Takdir Ali Sabana. Ternyata sekarang kan tidak, ya. Di mana-mana orang menyampaikan pantun. Ya. Nah, artinya pantun ini memang menjadi bagian eh, dari kesenian kita, dari perpuisian kita. Nah, karena itu kalau kita mau menulis puisi misalnya, kita bisa memulainya dari belajar pantun. Menulis apapun, nah anak-anak sekolah ini bisa dimulai dari belajar pantun karena di situ ada sampiran, kemudian ada persamaan bunyi dan sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana pantun ditulis ya. Nah, Pak Tenas Effendi ini Bapak Pantun Melayu. Ini sebagian yang dikumpulkan Pak Tenas Effendi, padahal di rumahnya itu masih banyak sekali pantun-pantun Riau. Itu masih dalam bentuk tulisan tangan di perpustakaannya itu ya. Sayang Pak Tenas sudah wafat ya. Karena itu pantun-pantun yang ditulis tangan itu belum diterbitkan. Kemudian ada juga pantun Kambang Rampe, pantun Babasa Banjar, jadi bahasa Banjar. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini pantun Betawi. Nah, ini saya mengumpulkan pantun Betawi itu sekitar 6 ribuan lah, 6 ribuan pantun Betawi, dan dia punya kekhasannya sendiri. Ya. Di sampiran itu kekhasan pantun Betawi itu lugas, kemudian selalu menyampaikan informasi tentang tempat-tempat di wilayah Betawi dan seterusnya. Oke, berikutnya. Nah, ini layar kapal dalam embun. Ini pantun Minangkabau ya. Ada juga pantun di Minangkabau, ini pantun kenangan. Nah, ini pantun Madura ya, pantun Madura puisi abadi ya. Ada juga sebetulnya banyak sekali ya, hampir semua daerah itu ada pantun. Dan sekarang kan pantun sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Jadi luar biasa pantun ini.
Oke, berikutnya. Nah, ciri-ciri umum pantun. Nah, ini hebatnya pantun ya. Formatnya tetap, tetapi pesannya beda-beda. Ini seperti seperti tanggal lagu itu do re mi fa sol la si do kan hanya 7 itu. Do re mi fa sol la si do. Tapi dari do re mi fa sol la si do itu bisa menghasilkan jutaan lagu. Pantun juga sama. Formatnya tetap ya. Satu bait 4 larik ya. Istilah larik ini untuk baris. Jadi kalau untuk puisi digunakan istilah baris itu larik ya. Kalau teks biasa biasanya digunakan istilah baris. Baris keempat, baris kelima dan seterusnya. Kalau dalam perpuisian digunakan istilah larik. Kemudian persajakan yang lazim itu AB-AB. Tetapi ada juga persajakannya yang AA. Nah, kemudian 2 larik pertama sebagai sampiran atau pembayang, 2 larik berikutnya sebagai isi. Kemudian, nah ini yang masih jadi perdebatan sebetulnya. Sampiran dan isi itu ada yang mengatakan ada kaitannya, tapi ada yang mengatakan juga tidak ada kaitannya. Tidak soal ya. Tapi sebagian besar sampiran itu seringkali menggambarkan sesuatu yang tidak logis. Ya. Tetapi kalimatnya ya bisa diterima secara sintaksis bisa diterima, tapi secara semantik ya itu eh, sebagian tidak bisa diterima. Artinya tidak ada kaitan logis antara sampiran dan isi. Kemudian jumlah setiap kata, setiap larik antara 4 sampai 7 atau 8 kata. Ya. Kemudian satu bait pantun biasanya berisi satu pesan. Kalau misalnya ada pesan berikutnya ya ditempatkan di pantun berikutnya. Biasanya disebut sebagai pantun berkait ya. Tapi prinsipnya satu pantun itu biasanya satu tema. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh saja ya. Berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Ini salah satu pantun yang saya kira metaforanya kuat sekali nih. Bagai bunga kembang tak jadi. Jadi kalau ini kebetulan kan kita sedang merayakan Hari Guru. Wah, iya lupa ya. Selamat Hari Guru pada teman-teman guru di seluruh Indonesia ya. Nah, berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Ini metaforanya sangat kuat ini. Ya, jadi kalau mau berguru ya harus lengkap, ya harus tuntas, jangan setengah-setengah. Nah, kalau setengah-setengah, nah akibatnya ya eh, sebelum jadi buah bunga itu jadi sudah layu. Bagai bunga kembang tak jadi. Ini keren nih. Ya. Kemudian berhati-hati jika berburu, salah-salah bisa celaka. Carilah ilmu, hormati guru, biar hidup berkah bahagia. Oke, berikutnya. Burung terbang di langit biru, kepak sayapnya melayang-layang. Guru itu sumbernya ilmu, pemberi cahaya bagi kehidupan. Dahan bercabang, pohon mengkudu, daunnya dimakan sudah biasa. Jangan hinakan peranan guru, tanpa guru hidup bangsa ini bisa binasa. Ya. Jadi kasus di Konawe kemarin, alhamdulillah Guru Supriyani kan sudah bebas itu ya. Ini saya kira hadiah terindah bagi Hari Guru, Guru Supriyani, guru honorer di Konawe sudah bebas dari tuduhan penganiayaan. Sekadar informasi kecil ya, di Korea guru itu eh, sejajar posisinya dengan raja, sangat dihormati. Jadi kalau misalnya ada anak pejabat, ya, ada anak pejabat yang bermasalah dan guru marah kepada anak itu misalnya seperti yang terjadi di kasus itulah, kasus Konawe itu.
itu orang tuanya datang ke sekolah, pertama dia minta maaf kepada gurunya. Yang kedua minta maaf kepada sekolah. Walaupun dia pejabat negara, walaupun anggota DPR, walaupun gubernur, walaupun bupati, dia akan datang ke sekolah. Pertama, si orang tua itu minta maaf kepada gurunya. Yang kedua, minta maaf kepada sekolah. Itu saking hormatnya kepada guru. Ini luar biasa nih. Nah, adakah kita di Indonesia ya orang tua yang datang ke sekolah karena anaknya bermasalah lalu orang tuanya minta maaf kepada guru? Adakah itu? Jadi yang terjadi di Konawe ini betul-betul menghina posisi guru ya. Oke, ini berikutnya nih. Dahan bercabang. Ah, nih, makan cabai. Berikutnya. Oke. Ini sekadar contoh saja. Saya yakin bahwa teman-teman sudah pandai lah menulis pantun. Ya, contoh saja ini. Jalan-jalan sambil berburu mencari kijang di tengah hutan. Jangan malu mencari ilmu biar selamat dalam pergaulan. Jualan lontong di terminal, pulangnya beli obat dan jamu. Daripada nonton berita kriminal, lebih baik bergiat belajar ilmu. That's okay. Oke, berikutnya. Datanglah ke Gunung Salak, jalannya lewat ke arah barat. Peliharalah adab, etika, dan akhlak agar hidup bahagia dunia akhirat. Gunung Salak menjulang tinggi, beragam tumbuhan ada di sana. Jangan bermenung, bersedih hati. Belajar pantun, janganlah merana. Oke, berikutnya. Nah, ini untuk membedakan dengan syair ya. Syair juga satu bait 4 larik. Tetapi persajakan syair itu adalah AAAA. Ya, kalau pantun ABAB. Kemudian syair tidak ada sampiran. Semuanya berupa isi. Jumlah kata setiap larik ya sama juga dengan pantun. Biasanya antara 4 sampai 8 kata. Setiap bait syair merupakan bagian dari keseluruhan isi. Satu syair dan satu wacana. Kemudian syair ini sebetulnya puisi naratif. Nah, kenapa saya menyinggung syair? Karena bangsa ini harus berterima kepada syair. Ya, ketika syair diperkenalkan, itu sekalian juga syair itu membawa eh, eh, perkenalan dengan pada agama Islam. Ya, nah karena itu di hampir semua daerah, di hampir semua kesultanan di berbagai wilayah di Indonesia selalu ada syair itu dan isinya macam-macam. Isinya itu ada antropologi, ada perbintangan, ada filsafat, ada geografi, ada jadi bukan hanya nasihat, bukan hanya legenda atau cerita-cerita tertentu, tapi bisa macam-macam ilmu pengetahuan. Nah, dari sanalah kemudian ya eh, bangsa ini menjadi bangsa literat, bangsa yang membaca dan menulis karena syair itu. Nah, kemudian datanglah Belanda, kemudian mengganti huruf Jawi dengan huruf Latin. Nah, dari situlah kemudian syair seolah-olah eh, surut ke belakang dan orang kemudian tidak mengenal, terutama penulisan huruf Jawi. Jadi syair itu dikembangkan berdasarkan penulisan huruf Jawi. Ya, dia seperti terputus perjalanannya karena ada penulisan huruf Jawi, huruf Latin. Ya, tapi kita tidak bisa melupakan fakta sejarah bahwa syairlah yang melalui huruf Jawi menyebar ke seluruh Nusantara, memperkenalkan agama, ya, memperkenalkan kehidupan literasi. Maka kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa kalau tidak bisa menulis dengan huruf tidak bisa membaca dan menulis huruf Latin,
itu tidak berarti dia buta huruf, karena dia bisa menulis dengan huruf Jawi. Saya kira sampai sekarang di Pekanbaru, di Tanjung Pinang, ya, di Kampar, di beberapa daerah orang masih biasa menulis dengan huruf Jawi. Di Aceh ya. Jadi tidak berarti mereka itu buta huruf. Ya, orang dia bisa baca tulis kok. Kalau orang bisa baca Al-Qur'an kan dia bisa membaca satu tulisan. Kenapa dikatakan buta huruf? Hanya karena dia tidak bisa membaca dan menulis huruf Latin. Ya, jadi pandangan tentang orang tidak bisa baca huruf Latin sebagai buta huruf itu pandangan yang salah. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh syair ya. 25 November waktu tarikhnya sekarang nih. Kita berjumpa di malam harinya. Belajar pantun dan syair sekaliannya. Semoga berguna dan bermanfaat kiranya. Ini syair sekadar contoh belaka, temanya apa saja yang kita suka. Biar hati dan mata kita terbuka, biar hilang segala sedih dan duka. Ini salah satu contoh syair ya. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk pelajaran menulis. Pelajaran sastra itu bisa dimanfaatkan. Misalnya anak-anak suruh cerita tentang bagaimana perjalanan dia dari rumah ke sekolah, nah melalui syair. Ya, oke, berikutnya. Nah, mohon Anda sekalian tidak menghina kepada hamba fakir yang hina. Belajar pantun dan syair sungguh berguna, melatih kata dan kalimat bermakna. Sudi kiranya hamba dimaafkan. Jadi saya mohon maaf ya jika ada laku kata dan kesalahan ya. Yang salah pasti bukan kesengajaan. Yang benar datangnya jua dari Tuhan. Nah, ini contoh syair. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh bagaimana syair menjadi catatan peristiwa. Syair yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Judulnya syair Kampung Gelam Terbakar. Ini kalau kita baca syair ini kita melihat bagaimana situasi kebakaran yang terjadi di Kampung Gelam Singapura. Dan Abdullah bin Abdul Qadir Munsi menulis kapan dia memulai menulis syairnya itu. Pada hijrat 1267. Jadi 1267 Hijriah dia mulai nulis itu. Bulan Safar ya, kepada bulan Safar 27. Jadi 27 bulan Safar. Pada hari Jumat pukul 12 sesuku. Nah, pada hari Jumat dia mulai nulis pukul 12 sesuku. Demikianlah kulihat dalam harlojiku. Hijrat Masehi 1847. Jadi tahun Masehinya itu 1847. Bulan 12 Februari. Bulan Cina 12 hampir tahun baru. Jadi mendekati tahun baru Cina, tahun baru Imlek. Kepada 28 rasaku begitu. Oke, berikutnya. Nah, ini juga bagaimana pantun ya menjadi catatan peristiwa. Nah, ditulis 14 September 1886. Dimuat di Surat Kabar Cahaya Hindia 9 September. Nah, ini pantunnya terdiri dari 9 bait cerita tentang bagaimana pembunuhan itu terjadi dan kemudian bagaimana si pembunuh kemudian dihukum. Pantun pembunuhan saya Karangken 18 Agustus itu bulannya. Boleh saya terangkan hal pembunuh kejadiannya. Ini pakai bahasa Melayu Tionghoa nih. Onder Gondang Afdeling Jombang, Mas Merto Mandor Gilingan. Dari hati ampunya bimbang sampai jiwa jadi kalangan. Ini si Mandor Marto inilah yang nanti jadi pembunuh ya. Dan kemudian nanti dihukum. Jadi kembali lagi saya ingin menunjukkan bahwa
pantun dan syair itu bisa menjadi catatan peristiwa. Dan ini salah satu contohnya. Ya, oke, berikutnya. Nah, ini masih pantun pembunuhan. Merto itu mandur cukit sudah lama menjadi mandor. Sakitan ketangkap tiada mungkir, ya masuk bui badannya kendor. Kutikalah bersatu hari, jadi ketika suatu hari Merto terima uang dari tuannya. Dengan segera dia berlari di mana rumah gendakannya, ini rumah selingkuhannya. 100, ini di sini salah ketik dia, 120 uang perak dibungkus dan dicangklong. Datang di situ dia dilarak, dah keluar perutnya bolong karena di di, apa ditusuk oleh si mandor ini. Oke, berikutnya. Nah, di koran-koran pada tahun itu ya, pantun dan syair itu sangat terkenal. Karena itu kemudian ada teka-teki, Cangkariman ini teka-teki yang ditulis dalam bentuk pantun. Nanti yang jawab juga harus ditulis dalam bentuk pantun jawabannya itu. Nah, ini teka-tekinya nih. Apatah engkau sudah tahu siapatah temanmu itu yang selamanya ikut engkau kemana juga engkau mau. Jikalau engkau jalan cepat, dia jalan juga lekas. Tapi orang tak bisa dapat. Di jalan dia punya bekas. Oke, berikutnya. Dia terada punya daging. Terada darah, terak tulangnya. Jadi tidak ada darah, tidak ada tulang. Ya. Terada mata, terada kuping. Ya. Tidak ada mata, tidak punya kuping. Maka terang itu asalnya. Jadi terang itulah asal mula si makhluk aneh ini. Saya harap sobat sekalian yang baca ini surat kabar nanti menyahutkan ini pakai ejaan Belanda ya, ejaan lama. Nanti menyahutkan ini badean. Badean itu teka-teki akan meramehkan bintang Johar. Ini saya tulis apa adanya sesuai dengan teks yang tertulis di surat kabar itu. Dimuat di surat kabar bintang Johar 25 Januari 1873. Ya. Ini ditulis dalam huruf Latin, nah, tapi diambil dari pantun-pantun Melayu. Oke, berikutnya. Nah, eh, sosok Raja Ali Haji juga penting karena dia menulis bentuk puisi yang bukan pantun, juga bukan syair. Ya. Dia menulis dalam dua larik. Nah, dia merumuskan konsep gurindamnya itu. Adapun gurindam itu yaitu perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya. Jadi dia punya kesamaan bunyi di akhir itu. Tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangan sahaja. Jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan sajak yang kedua itu jadi seperti jawab. Jadi larik pertama sebagai isyarat, larik keduanya sebagai jawabannya. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh gurindamnya. Oke, berikutnya. Nah, ini. Baik-baik mencari kawan, salah-salah menjadi lawan. Ya. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Saya kira ini metaforanya juga bagus ini ya. Barang siapa meninggalkan zakat, tiada hartanya beroleh berkat. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Oke, berikutnya. Ada nah ini metaforanya yang bagus nih. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jadi buat Raja Ali Haji itu hati itu sebagai kerajaan tubuh kita. Jikalau jalim, segala anggota pun rubuh. Jadi kalau kita jalim, hati, pikiran, gagasan dan segalanya akan rubuh. Jadi hati-hati
Kita jangan jalim sama orang. Nah, kira-kira gitulah pesannya. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir. Nah, ini pesan-pesannya itu ya. Kurang pikir, kurang siasat, berikanlah hiat kepada teman. Nah, ini pantun ya. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana dengan pantun? Itu pantun bisa dijadikan sebagai latihan dan silaturahmi. Bahan dasar pembelajaran menulis puisi. Jadi kalau anak-anak mau diminta untuk nulis puisi, ya suruh aja nulis pantun, ya nulis syair atau nulis gurindam. Tapi yang paling heboh itu biasanya nulis pantun. Nah, pantun juga memicu kreativitas karena isi ya itu harus sesuai persajakannya dengan sampiran. Jadi kreativitasnya itu justru di adanya sampiran dan isi. Pemantik kegairahan menulis ya. Penumbuh apresiasi pada sastra tradisi. Jadi kalau kita suka pada pantun dan sebagainya, itu nanti kita juga akan menghormati bentuk syair, gurindam dan sebagainya. Melatih berpikir spontan dan kritis. Ini salah satu kelebihan pantun ya. Spontanitas dan sikap kritis. Nah, teman-teman di Tanjung Pinang, di Pekanbaru, ya, di Batam itu mereka ahli-ahli tentang pantun itu. Nah, atau para para eh, pemantun yang bergiat di Palang Pintu di Betawi. Itu mereka itu hebat-hebat ya, kritis, spontan. Kalau itunya cara menyampaikan pantunnya. Nah, dan ini salah satu ya, kelebihan pantun, spontanitas itu. Kemudian pembiasaan mengungkapkan gagasan tertulis. Jadi manfaatnya banyak sekali kalau kita belajar pantun ya. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa contoh ya. Nah, contoh bagaimana sebetulnya sampiran itu nggak ada hubungan logika. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Nah, dari sawah turun ke kali berarti kali itu ada di atas di bawah sawah. Kan logikanya nggak nggak masuk nih ya. Bagaimana sawah ada di atas kali itu? Tapi ya sebagai sebagai sampiran untuk menyampaikan isi nggak soal ya. Nah, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Pertanyaannya, apakah ada hubungannya ya lintah dan sawah dengan cinta dan hati? Kan nggak ada hubungannya. Tapi nggak soal, namanya pantun ya. Justru di sini kelebihan pantunnya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya. Kenapa nggak berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian? Ya. Tapi ya itulah salah satu kelebihan pantunnya untuk menyampaikan isinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, oke, berikutnya. Jikalau hendak pergi ke kota, jangan lupa membawa bekal. Kalau sedang dilanda cinta, hati-hati. Jangan membawa pikiran nakal. Terbang tinggi si burung hantu ke langit biru tanpa suara. Kalau cinta sudah menyatu, panggil segera penghulu, kawinkan saja segera. Kira-kira gitulah. Ya, oke, berikutnya. Nah, ini pantun Betawi. Nah, contoh bagaimana pantun Betawi yang menunjukkan eh, karakteristik masyarakat Betawi yang lugas, yang egaliter ya, yang suka-suka, yang dengan orang tua kadang-kala juga main guyon, yang agak sulit kita jumpai di pantun Melayu. Ya, ini contohnya pantun Betawi ini. Buah pinang, buah belimbing, bertiga bersama buah mangga. Sungguh senang berbapak suing,
biar marah masih tertawa juga. Ini bapaknya aja diledekin ini. Sudah bapaknya swing masih diledekin. Buka toko di pasar rumput, saudagar Cina bermata sipit. Perut nenek sudah bergayut, banyak mengurus si kakek genit. Bebek bertelur di pinggir kali, asik dilihat, ayam berintik. Nenek peot tersenyum geli melihat kakek menggigit keripik. Jadi jadi inilah karakteristik orang Betawi yang ya suka bercanda dan dia tidak eh, apa nggak suka ngeledek neneknya atau bapaknya dan sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, mari kita coba eh, eh, latihan sedikit ya dan saya kira teman-teman pasti bisa lah ya. Burung merpati melayang-layang terbang jauh bersuka-suka. Mari berpantun. Nah, tolong titik-titiknya diisi ini. Jangan bersedih, jangan titik-titik ya. Ada yang bisa mengisi enggak nih? Isi, lari ke tiga dan keempat. Mbak Dian, silakan barangkali ada yang mau ngisi. Silakan teman-teman yang mau ngisi di kolom chat penuh dengan pantun. Bagus lah. Oh, ini ada Pak Ali Imron dari SMP Negeri 1. Ria, Oke, mari berpantun di waktu siang. Jangan boleh. jangan apa Pak? Bersedih. Belakangnya ketinggalan. Jadi jangan berduka disambung Oke ya. dulu. Oke, berikutnya nih. Burung bangor keluar sarang mencari mangsa di rawa-rawa. Jangan risau, janganlah bla bla. Mari berpantun bla 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 bla. Mari berpantun, mari berdendang. Oke, itu tadi siapa tuh? Jadi saya kira ya, menurut saya yang paling mudah menulis pantun itu kita membuat isinya dulu. Isinya apa, baru kita coba membuat sampirannya. Karena sampiran ini kan yang penting kesamaan bunyi. Yang penting secara sintaksis benar. Secara semantik, secara logika itu enggak bisa diterima, enggak masalah kalau di dalam sampiran. Yang penting eh, secara sintaksis benar ya. Seperti tadi ya. Eh, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Ya, kan secara logika bagaimana mungkin sawah kok ada di atas kali? Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini isinya adalah semenjak kecil ditimbang ibu, sesudah besar ditimbang gelombang. Nah, lalu kita buat sampirannya. Rumah kecil tiang 1.000, rumah besar tiang sebatang. Semenjak kecil ditimbang ibu, sudah besar ditimbang gelombang. Nah, kemudian kita coba ganti eh, sampirannya. Mencari kancil di hutan bambu, ayam bekisar terbang melayang. Semenjak kecil ditimbang ibu, sesudah besar ditimbang gelombang. Oke, berikutnya. Nah, ada nggak teman-teman yang bisa mengganti sampirannya nih? Isinya semenjak kecil ditimbang ibu, sesudah besar ditimbang gelombang. Silahkan, Ada Pak Ali Imron langsung raise hand. Silakan. silahkan. Halo, suaranya. Ya, jelas, ya, silahkan. Oke, Unmute. yang mana Pak? Yang di atas atau bawah? Sama ini kan isinya sama ini. Tinggal sampirannya kita coba ganti. Kata melompat di batang bambu, badannya masuk ke dalam lubang. Oke. Yang nyala- Ya yang betul. Ya, apa diganti yang tadi? kuning, yang Ya, kuningnya yang kuningnya yang yang digantikan. bukan yang kuningnya isinya ini yang enggak ganti. Ya, yang kuningnya yang Isinya digantikan Pak. bukan yang putih.
Oh, yang putih. Sampirannya, Bentar. Semenjak kecil sampirannya yang diisi, yang diganti. Coba. Oh, bentar Pak. Saya pikir tadi yang kuningnya. Bentar, bentar, bentar. Tadi udah betul tuh tadi sampirannya. Tuh Pak Jarwo dari Lampung. Ayo Pak Jarwo. Oke, silakan Pak Jarwo. Oke, pergi ke kali memasang bubu, melihat bangau terbang melayang. Oke. Semenjak kecil ditimang ibu, sesudah besar ditimang gelombang. Betul. Ya, oke, ada lagi Kak? Ada Pak Simon. Nih, Pak Silakan Yakub Kusnadi nih. dari Pak Simon. Silakan. Silakan, ayo. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Disuruh ibu pergi ke pasar beli bumbu. Oke. Ketemu Pergi ke sama pasar Mas beli bumbu. Bambang. Ketemu sama Mas Bambang. Semenjak kecil Semenjak ditimang kecil ibu, ditimang ibu. besar ditimang gelombang. Oke. Saya lagi. Saya Pak. Saya Pak. Oke, silakan. Oke, Mbak Tuci. Oke, Makanan silakan. makanan Jepang ada sabu-sabu. Dari Padang ada rendang. Semenjak Oke. kecil ditimang ibu, sesudah besar ditimang gelombang. Ya, betul. Jadi kalau kita sudah punya isinya, sampirannya jadi bisa lebih mudah. Kira-kira gitulah. Ya, maka menulis pantun ya bisa kita awali dari menulis isinya dulu, pesannya. Dua larik pesannya apa, baru setelah itu sampirannya. Ini ada Ibu Halimatus dari Banten, silakan coba. Ibu Halimatus. Saya Pak. Pak Rajab. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya dari Banten, Selim. Ya, silakan Bu. Coba ya Bapak ya. Ya. Jalan-jalan ke kebun tebu. Di kebun tebu ada lubang. Semenjak kecil ditimang ibu, sesudah besar ditimang gelombang. Betul, betul. Ya. Jadi dengan begitu kita akan lebih mudah membuat pantun itu karena kita memulainya dari isinya dulu. Oke, berikutnya. Warna putih, warna kelabu. Oke, terus. Halo? Ya, terus. Warna putih, warna kelabu. Warna merah, warna kembang. Ya. Kecil ditimbang ibu. Ditimbang ibu. Sudah besar ditimbang gelombang. Oke. Oke, lanjutkan Mbak Dian. Udah banyak itu yang raise hand. Nah, terus berikutnya. Berikutnya lagi. Nah, ya berikut. Belum yang tadi. Nah, ini. Satu lagi. Sebelumnya. Nah, ini. Ini salah satu contoh bagaimana kita memulai menulis pantun dengan membuat isinya dulu. Jangan kita bermalas-malasan supaya cita-cita dapat tercapai. Nah, lalu kita buat sampirannya. Malam Lebaran beli petasan untuk dibawa ke pinggir pantai. Jangan kita bermalas-malasan supaya cita-cita dapat tercapai. Oke, ada yang bisa membuat sampirannya enggak? Yang sudah rese nih. Ada Ya. Ibu Eni. Bu Weni, silakan Bu Weni. Isinya itu jangan kita bermalas-malasan supaya cita-cita dapat tercapai. Kira-kira gitu. Kalau enggak, Pak Mardatilah Aulia. Dari mana? Coba Pak.
Dari mana nih Pak Mardatilah? Yang mana Pak? Ya itu isinya itu jangan kita bermalas-malasan. Bikin Oh, sampir. Bikin maksudnya isinya sampirannya. yang di apa Pak? Ya, tinggal bikin sampirannya. Jadi yang kita bermalas-malasan seperti Ya, membeli. ya ini nih langit mendung akan hujan. Apa tuh? Pergi ke pasar membeli sam. Oke, berikutnya udah kita lanjutin. Oke. Silakan Pak Wahab. Mencari baik, Pak. bambu dalam hutan. Mencari bambu di dalam hutan. Ya, Layangan Campur dengan tapai. main layangan di bawah berlari. enggak Jangan tuh. kita bermalas-malasan supaya cita-cita dapat tercapai. Enggak tuh. Salah tuh. Membeli Sampiran yang keduanya enggak tepat. Oke. Pak Amar Datilah mau coba nih masih. Mau gimana Pak? ya. Ya, silakan. Pergi ke pasar membeli santan. Ya, Oke. santan nanti dicampur dengan tapai. Nah, oke, bisa Jangan tuh. kita bermalas-malasan supaya cita-cita dapat tercapai. Ya, ya. Oke, berikutnya. Ada Pak Jarwo tadi udah ya, Pak Dr. Rajab Agus. Ya, Dr. Rajab nih, silakan. Ya, terima kasih. Anak nelayan pergi ke pekan. Di pekan ia membeli cabai. Tuh. Jangan kita bermalas-malasan supaya cita-cita dapat tercapai. Ya, betul. Mantap. Jadi kira-kira ya, dengan kita sudah membuat sampiran isinya, kita akan lebih mudah membuat isinya sampirannya. Gitu. Nah, dengan begitu ya membuat pantun itu sebetulnya enggak sulit-sulit amat kita. Kira-kira gitulah. Tapi tentu saja kita harus terus latihan ya. Nah, dengan membuat isinya dulu ya, itu akan lebih mudah kemudian untuk membuat sampirannya. Kira-kira itu. Oke, berikutnya. Nah, ini belajar pantun bersenang-senang, berharap lusa jadi sastrawan. Oke, ini. Coba sampirannya kita ganti. Pak Jamat Dasuk nih. Oke, berikutnya Mbak Dian. Kita langsung tanya jawab aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Maman atas materinya. Oke, saya izin stop share screen terlebih dahulu. Ya, seru sekali ya tadi teman-teman juga sangat antusias gitu ya di kolom chat tadi dari 70 sekarang nambah 30 jadi sudah ada ratusan chat di kolom chat ya. Mantap. Apresiasinya terhadap pantun ya, menulis pantun dan ini sudah ada 4 orang yang raise hand untuk berdiskusi Waduh. Pak Maman. Ya. Ini pegang bolpen sama kertas untuk mencatat pertanyaan-pertanyaannya. Baik, yang pertama ada Pak Jarwo dari Lampung. Silakan Pak Jarwo. Oke, baik Pak. Jalan-jalan melihat capung. Ini boleh pantun dulu nggak sih? Oke, nggak langsung apa-apa. tanya? Nggak apa-apa. Oh boleh ya. Oh iya oke. Jalan-jalan melihat capung. Capung ditangkap sama si Nana. Saya Jarwo dari Lampung. Izinkan saya untuk bertanya. Oke. Pak, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah kan tadi bagaimana ya Pak untuk supaya dapat kalau misalkan dalam kompetisi, kalau di Lampung itu ada tradisi namanya tradisi pantun setimbalan atau berbalas pantun.
Nah, Ya, ya. bagaimana ya Pak supaya kita punya trik bisa cepat membalas lawan kita gitu. Itu yang pertama. Triknya ada nggak sih Pak, kalau dari Bapak sendiri yang mungkin sudah lama banget. Nah, saya ini baru kayak pingin menggeluti di sastra lisan Lampung gitu kan. Salah satunya Ya, ya, pantun ya. setimbalan itu. Terus yang kedua, Ya. seandainya pantunnya itu berupa pantun pertanyaan, ya kan? Terus saya sebagai yang ditanya, tapi saya itu nggak tahu jawabannya. Misalkan di dalam pantun itu artinya menyebutkan siapakah kepala dinas kehutanan Lampung misalnya gitu. Nah, di dalam pantun itu saya harus suruh menjawab siapa sih tokohnya itu. Gimana ya Pak kalau kita nggak tahu jawabannya supaya itu bisa membalas pantun itu gitu. Ya, ya. Heeh. Ya, Gitu sih oke. Pak. Oke. Jadi Terima kasih. bisa dijawab ya, Mbak Dian? Bisa Bapak, silakan. Oke. Yang pertama itu triknya Anda perhatikan betul isi pantunnya, jangan sampirannya. Isinya. Nah, kalau isinya sudah kita tangkap, baru bagaimana kita menjawab isi itu. Lalu kita buat juga isinya, baru setelah itu sampirannya. Begitu. Jadi kuncinya adalah di isi itu. Begitu juga kalau misalnya kita tidak tahu nama pejabat tertentu, ya, bilang aja bahwa akan lebih elok kalau namanya Anda sebutkan, kira-kira gitu. Jadi kita bikin diplomasi, tapi dimulai dari pemahaman isinya itu. Kan isinya itu kita nggak bisa jawab, ya nggak? Ya, kalau nggak bisa jawab jangan bilang nggak tahu. Tapi sebetulnya saya tahu namanya, tapi akan lebih bagus kalau Anda yang jawab. Nah, kira-kira gitu. Ya. Nah, tapi kuncinya diisi. Ya, kalau isi sudah kita tangkap, nah sampiran nanti bisa muncul begitu saja. Ini saya kira kelebihan pantun soal spontanitas. Ya, ini maka soal spontanitas ini juga akibatnya kita jadi cepat tanggap, cepat kritis. Jadi begitu kita tahu isinya, ya sudah nih, jawabannya apa? Nah, udah kita tangkap jawabannya, bla 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 bla. Nah, tinggal kemudian sampirannya. Tapi jawaban itu sudah kita pegang. Baru kemudian kita mulai dengan sampiran. Kira-kira gitu, Mas Jarwo ya. Jadi kuncinya Oh iya baik Pak. diisi itu. Isinya. Oke Ya. baik Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Tapi memang perlu latihan itu. Latihan menangkap isi lalu kita menjawab. Nggak bisa kita seketika kita udah bisa menguasai pantun itu ya. Ini memang harus latihan. Ya, dan latihan inilah sebetulnya melatih. Jadi melatih pantun itu sebetulnya melatih spontanitas. Ini saya kira salah satu kearifan lokal ya. Bahwa di dalam pantun itu sebetulnya ada kegiatan intelektual, yaitu melatih kita berpikir kritis, melatih kita berpikir spontan. Jadi jangan dikira pantun itu nggak ada kaitannya dengan olah pikir. Dahsyat ini pantun ini. Ya, karena itu perlulah kita latihan. Kira-kira gitu. Kemudian ini ada pertanyaan soal apa bedanya pantun dan peribahasa. Nah, kalau peribahasa itu petata petiti itu bebas, dia tidak perlu ada sampiran, tidak perlu ada isi, ya. Tidak perlu 4 larik, ya cukup 1 kalimat atau 2 kalimat, nggak soal. Tapi kalau pantun ya syaratnya kan tadi dia pertama harus ada sampiran,
Yang kedua harus ada isi dan kemudian terdiri dari 4 larik dalam satu bait itu. Ini juga yang membedakan dengan syair. Di situ pula sebetulnya kekhasan pantun. Ya, luar biasa nih pantun ini. Ya, kira-kira gitu. Oke. Berikutnya. Berikutnya ada Pak Silakan. Jatillah Aulia, silakan. Terima kasih Bu Dian dan kepada Pak Maman. Baik, tadi di awalnya Bapak mengatakan ya bahwa puisi lama itu ada pantun, syair, dan gurindam. Ya, betul. Ini yang antara pantun dengan syair nih Pak. Kan tadi Bapak mengatakan kalau pantun lazimnya tuh bersaja ABAB. Tapi ada Ya. juga yang A. Ya, ini Ya, sama dengan apa syair. Jadi bagaimana kita membedakan yang apa pantun dengan syair ini, Pak? Soalnya sekarang ini kalau kita lihat fenomena yang banyak itu pantun itu adalah yang bersaja A itu yang ya dipakai. betul, betul. Ya. Nah, jadi bagaimana kita membedakan apa, Pak? Ya, betul. Sebetulnya walaupun persajakan dalam pantun itu AAA misalnya, tapi 2 larik pertama itu sampiran. Pesannya itu di larik berikutnya, di 2 larik berikutnya. Nah, ini yang membedakan dengan syair. Kalau syair nggak ada sampirannya, semuanya isi. Itu jadi sama satu bait 4 larik. Tapi dalam syair nggak ada sampiran. Kalau dalam pantun ada sampiran meskipun isi persajakannya a gitu loh ya. Kalau misalnya ada pantun yang nggak ada sampirannya, ya dia bukan pantun. Orang syaratnya harus ada sampiran kok. Justru sampiran ini untuk menutupi apa yang hendak kita sampaikan. Ini kelebihan pantun. Uniknya pantun justru di situ. Dan kemudian keunikan lainnya adalah tadi spontanitas. Spontanitas itu kelihatannya justru di isi ya kejutannya, kejutan itu diisi. Kalau syair nggak ada kejutannya ya, karena semuanya isi. Pantun itu ada kejutan dan kejutannya itu diisi. Begitu Pak ya. Jadi gampang sebetulnya kalau membedakan syair dan pantun itu. Begitu ada sampiran, nah itu dia pantun. Kalau nggak ada sampiran berarti dia isi, berarti dia syair. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, kita ke penanya berikutnya. Ada Pak Jamat Dasuk. Silakan, Bapak. Pak Jamat. Halo? Pak Jamat? Belum ada respon. Kita ke Pak Ali Imron. Silakan, Bapak. Bisa di-unmute? Oke, bisa. Bisa, Mbak? Sudah terdengar. Ya, bisa. Oke. Baik. Terima kasih kepada Mbak Dian. Saya berpantun dulu buat Pak Maman. Oke. Ada cerita Mahabharata dan Ramayana. Cerita lama bukan cerita baru. Terima kasih Bapak Maman S. Mahayana sudah berbagi ilmu untuk Bapak Ibu Guru. Amin. Terima kasih juga. Kalau ingin membeli baju, lihat bahan dan harganya. Kalau negara ingin maju, sejahterakan guru, angkat derajatnya. Betul, betul, setuju. Betul. Satu lagi ya Pak. Satu lagi ya Pak ya. Oke, silakan. Ada sungai, ada kanal. Di dalamnya ada ikan pari. Apa tanda Hari Guru Nasional? Malam ini saya memakai baju PGRI. Terima kasih. Pak. Mantap. Ya. Saya ingin tanya Pak, Ya. apa beda pantun Karmina itu dengan pantun biasa yang kita bahas malam ini Pak? Itu, ya, itu ya. aja Pak. Terima Ya. kasih. Nah, ini ada juga yang beranggapan bahwa ada pantun kilat yang disebut sebagai pantun Karmina.
Itu biasanya dia terdiri dari 2 larik. Ya, seperti gurindam sebetulnya. Tapi kalau gurindam itu larik pertama sebagai isyarat, larik kedua sebagai pesan. Nah, kalau Carmina itu ya tetap aja larik keduanya sebagai kejutan. Ini yang membedakan pantun dengan bentuk puisi yang lain. Selalu ada kejutan di isinya itu, ya. Nah, meskipun begitu kita tetap berpegang pada pantun yang sudah disepakati, yaitu 4 larik. 4 larik yang isinya apa, sampiran 2 larik, 2 larik pertama sebagai sampiran, 2 larik kedua sebagai isi. Nah, karena kemudian banyak sekali teman-teman itu juga yang sengaja ya membuat pantun-pantun jenaka, tapi ya sebetulnya bukan pantun. Ya, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ya, memang seperti pantun, padahal itu kan bukan pantun, cuma 2 larik kok. Ya, jadi kita tetap berpegang pada karakteristik pantun yang dari awalnya memang 4 larik. Yang dari awalnya ada sampiran 2 larik pertama. Ya, awalnya dari dulu memang begitu. Ini kelebihan pantun. Ya, jadi 2 larik pertama sebagai sampiran, 2 larik kedua sebagai isi. Nah, tetapi perkembangan masyarakat kan kadang-kala macam-macam. Ada yang guyon-guyonan, ada yang sengaja bikin plesetan. Kalau Raja Ali Haji kesadarannya jelas, dia bikin gurindam itu bukan buat main-main, ya. Tapi ada kemudian orang yang bikin pantun kilat, ya, terdiri dari 2 larik. Ya, ya boleh aja dia berbuat seperti itu, kan nggak dilarang, ya nggak. Tetapi kita ya tetap berpegang pada konvensi pantun yang sudah disepakati atau yang sudah dibuat oleh leluhur kita dari dulunya, yang memang pantun itu 4 larik. Satu bait itu terdiri dari sampiran dan isi. Kira-kira gitu, Pak Ali Imron, ya. Jadi kita tetap mengajarkan kepada anak-anak itu pantun yang 4 larik itu. Ya, larik pertama sampiran, larik kedua isi. Kan memang nggak sulit seperti tadi Anda sampaikan itu, ya nggak? Kira-kira gitu, supaya ada Iya. ada standar pantun itu. Oh iya. Berarti Kira-kira Pak, gitu. Carmina itu tidak, kalau kan di pantun biasanya kan ada sampiran ada isi Pak. Jadi kalau di Carmina itu kita hanya apa ya? Maksudnya Sampirannya satu larik, isinya 1 larik, udah. oh tetap ada sampiran isi, cuman 1 larik pertama, 2 larik keduanya itu jadi isi gitu Pak ya? Ya betul. Oke, iya Ya, Pak. Terima kasih Pak. yang kemudian disebut sebagai pantun kilat itu. Iya. Ya, Oke Pak, terima kasih. Terima kasih oke. Mbak Dian. Ya. Dilanjut. Sama-sama Bapak, terima kasih. Oke Pak, Jamat Dasu sudah siap? Sudah siap? Baik, silakan. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga materinya Pak Maman. Terima kasih. Ya. Yang pertama mungkin berkaitan dengan pengiriman naskahnya, ini belum ada penjelasan. Kalau temanya kan sudah HGN ya. Kemudian mungkin nanti satu judul itu berapa pantun itu masih belum ada penjelasan, atau mungkin nanti setelah acara ini. Kemudian Pak Maman, untuk persyaratan pantun itu tadi disampaikan 1 larik itu 4 sampai 7 apa 4 sampai 8 tadi itu. Iya betul. Antara 4 sampai 8 kata. Ya. Mohon maaf, yang saya tahu itu 4 sampai 5 atau sampai 6 kata itu cuma Pak Maman. Sesuai dengan contoh yang diberikan tadi Pak Maman, Ya. bahwa
Ya, tidak ada yang sampai 7. Jadi Ya, antara ya. 4 5 gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya Pak Maman, apakah tidak ada ketentuan jumlah suku kata? Ya. Mengingat mungkin waktu saya belajar di SMP dulu, penjelasan guru itu ada persyaratan jumlah suku kata. Kalau Ya. tidak keliru, 8 sampai 12 suku kata. Ya, Jadi ya, ya. mohon Pak Maman ya. Terima Ya, kasih ya. sebelumnya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul ya bahwa pantun itu satu larik terdiri antara 4 sampai, nah, sampainya ini relatif, tapi jangan kepanjangan. Nah, ada yang idealnya memang antara 6 sampai 7 atau 5 sampai 7, idealnya itu. Jadi satu larik itu idealnya terdiri dari 5 sampai 7 kata. Tetapi kan ada juga yang agak panjang, yaitu sampai 8 kata. Yang paling penting dari konteks itu adalah jangan domplang. Jadi larik pertama misalnya ada 7 kata, larik kedua 6, larik ketiga 4. Nah, 4 domplang dengan 7. Jadi harus proporsional. Nah, ini proporsionalnya itu. Jadi larik pertama 7, larik kedua 6, larik ketiga ya sekitar 7 lagi. Ya, larik keempat ya 6 atau 7. Proporsional yang penting ya. Tapi urusan jumlah kata itu relatif, Pak. Ada yang menyebutkan 7, ada yang menyebutkan 8. Tapi kalau misalnya 8, maka larik-larik berikutnya jangan 4 karena itu domplang nantinya, nggak proporsional. Jadi yang penting adalah proporsionalitas itu. Kira-kira gitu Pak Jamak ya. Terima kasih Pak Maman. Terus suku kata Pak Maman. Ya Suku sama, kata betul. Suku kata itu juga relatif. Yang penting proporsional itu Pak. Ya, ya jangan ya Pak ya domplang. Pak. Ya, jangan domplang. Terima kasih Pak Maman. Ya, ya, sama-sama. Baik. Tadi untuk detail pengiriman naskah nanti akan dikirimkan informasinya ke dalam grup ya atau community ya dari teman-teman kan yang sudah mendaftar biasanya di-invite ke community. Nanti informasinya akan disampaikan di situ secara detail baik tentang apa namanya untuk font hurufnya, lalu untuk detail share ke penulisannya, dikirim kemana, sampai ke materi malam hari ini juga nanti akan diinformasikan di dalam community. Baik, terima kasih Pak. Oke, kita ke penanya berikutnya ya. Masih ada yang raise hand lagi. Ada Pak Yakub, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya pantun dulu, Pak. Ya. Silakan. Iya. Negeri kaya Brunei Darussalam. Mantap. Gedung dan rumahnya berkayu jati. Ya. Pertama-tama aku ucapan salam untuk Bapak Maman yang baik hati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Yakub. Iya. Ini Pak saya minta kiat-kiatnya untuk kan saya guru SD nih gitu. Ya, ya, ya. Ada anak-anak supaya dalam pembelajaran itu kan supaya menarik begitu. Ya. Ininya gitu. Jadi kalau dihubungkan dengan mata pelajaran misalnya kita mengajar bahasa Indonesia, PKN itu atau ya. itu bisa diinikan gitu ya. Jadi setiap saya biasanya kalau ini nama-nama kota gitu dibuatkan pantunnya gitu. Iya, betul. Anak-anak bisa hafal gitu. Betul, Nama-nama negara gitu. Betul. Iya. Betul. Nah, terus belajar yang lain juga gimana tuh Pak supaya ini menarik lah untuk anak-anak. Ya, betul Pak.
Dulu waktu saya SD itu yang paling sering dilakukan itu adalah menjawab beta-buta. Oh iya ya. Ya, beta-buta itu juga saya masih ingat di mana nih misalnya Kuala Kuala Tungkal. Wah, seru tuh di mana nih Meksiko ya. Ya. Nah, untuk pantun ya itu Bapak bisa menyampaikan nama kota, nama buah-buahan atau nama negara itu dengan pantun. Nah, sekarang pantun yang seperti itu tuh banyak sekali sekarang, Pak. Iya. Banyak sekali. Ya, di mana-mana itu orang nulis, termasuk juga pembelajaran kimia, pembelajaran aljabar itu disampaikan lewat pantun. Kreatif tuh guru-guru sekarang itu. Nah, untuk SD tentu saja kita harus menyesuaikan dengan tingkat intelektualitas mereka. Jadi kalau misalnya nggak tepat, jangan bilang salah kamu ya. Jangan bilang itu bagus. Ya, pokoknya semuanya bagus. Kayak Patino Sidin zaman itu mah ya. Ya, kayak Patino Gambarnya Sidin. terbalik ya, bagus. Bagus gitu. Nah, cuma ini ada yang lebih bagus. Dan yang lebih bagus adalah ini. Kira-kira gitu, Pak. Iya, iya. Ya. Nah, Cuma tantangan anak-anak sekarang Pak kan lebih ini ke gadget gitu ya, ke HP. betul. Iya, jadi kalau disuruh baca itu sulit banget anak-anak ya. Nah, karena itu kita pemantiknya dengan kata atau dengan sesuatu yang ada di depan mata kita. Iya, iya. Ya, ditulis di papan tulis. Nah, ini kita mulai dengan misalnya kecapi atau misalnya buku. Ayo coba bikin larik pertama yang ada kata bukunya. Iya, iya, iya. Gitu loh, Pak. Dan semua harus diapresiasi. Nah, itu bisa juga dilakukan secara berkelompok, Pak. Iya, berkelompok ya. Ya, betul. Jadi mereka itu pasti heboh tuh. Ya, larik pertama ada pohon pisang. Ya, coba bikin kalimat tuh larik pertama pakai pohon pisang. Larik kedua apa? Lalu isinya apa? Kira-kira gitu. Ya. Nah, yang penting adalah bikin kehebohan dan apresiasi. Pokoknya anak-anak SD itu jangan dibikin salah kamu, jangan itu. Ya. Semuanya bagus. Karena itu mematahkan semangat. Ya. Pintar kamu nih, hebat. Kira-kira gitu. Nanti ada lagi. Nah, ini hebat juga nih. Pokoknya menumbuhkan motivasi. Ya. Kira-kira gitu Pak, bisa terima Pak ya? Iya, nuhun Pak, terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Nah, anak-anak suka sekali ketika mendapatkan pujian dan apresiasi dari gurunya. Nanti jadi termotivasi. Baik, selanjutnya ada ya. Ada Ibu Eni Karmila, silakan. Oh, ada. Ibu Ade Karmila dari mana nih? Dari Bukit Tinggi, Pak. Dari mana? Dari Bukit Tinggi. Wih, dingin ya hawanya di sana. Lumayan, Pak. Iya, ini Anda guru atau pelajar? Pelajar, Pak. Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 itu SMA kelas 1 ya? SMP, Pak. Oh iya, SMP kelas 1. Iya, oke, bagus. Coba Anda mau tanya. Iya, Pak. Kalau berpantun itu membacanya ada iramanya tersendiri atau apa? Ya, nah iramanya itu betul Deweni ya. Jadi bagian ketika Anda mau menyampaikan isi, Anda berhenti dulu sebentar.
Ya, jadi misalnya begini, dari mana datangnya lintah? Dari kali, dari sawah turun ke kali. Nah itu berhenti dulu sebentar, biar orang ya fokus memperhatikan apa sih isinya, gitu loh ya. Nah baru kemudian disampaikan isinya. Begitu, dan jangan terburu-buru menyampaikan isinya, nyantai gitu loh ya. Boleh dicoba satu, Pak? Pantun Ya. ya, Iya, coba Pak. silakan. Tanak nasi lah lado. Tunggu sabanta anaknya masak. Janganlah kaji rangkuh kadado. Kana-kana sia diri awak. Mantap, itu bahasa Minang ya. Iya, Pak. Ya, coba isinya setelah baca 2 larik itu Anda berhenti dulu. Coba baca ulang. Tanak nasi lah lado. Tunggu sabanta naknya masak. Berhenti dulu sebentar. Gitu loh, beberapa detik berhenti dulu. Kita lihat dulu yang mendengar, baru kemudian isinya. Ya, Pak. Begitu. Ya, beberapa detik kita berhenti dulu. Nah, itu biasanya orang kan memperhatikan apa sih isinya. Cuman saya nggak ngerti artinya. Itu. Ini masak nasi, Pak. Iya, tapi bagus tuh. Ya bagus. Persajakannya betul, AB-AB. Ya, cara bacanya juga bagus. Ya. Soalnya kan saya mau ikut lomba FTBI, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Ya, jadi coba baca sekali lagi, tapi berhenti dulu setelah baca sampiran. Sebentar aja ya, berhentinya. Ya, Pak. Coba. Tanak nasi lah lado. Tunggu sabanta anaknya masak. Stop dulu sebentar. Nah, stop dulu. Lihat dulu tuh. Yang dengar, baru kemudian baca isinya. Janganlah kaji rangkuh kadado. Kana-kana sia diri awak. Mantap, bagus itu. Udah. Makasih, Pak. Bagus. Dan Anda harus terus berlatih. Ya. Ya, Pak. Membaca Siap, pantun yang Pak. lain. Membaca pantun yang lain terus. Ya. Ya, Kalau Pak. sudah sering berlatih, kita nanti nggak grogi. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya. Ini keren banget nih. Dan mau kalah nih Bapak Ibu gurunya nih. Oke, kita ke penanya selanjutnya. Ada Ibu Utami dari UPGRIS. Silakan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang pertama, wabarakatuh. terima kasih ini Pak Maman. Saya banyak belajar. Kemudian juga pada Pak Indra yang sudah menyelenggarakan acara ini, luar biasa. Ternyata pesertanya ada juga anak-anak. Pertanyaan saya beberapa tadi sudah ditanyakan oleh Pak Yakub, kemudian juga oleh adik Karmila. Tapi meskipun demikian, saya masih penasaran ini. Jadi begini Bapak, sebenarnya saya juga menuliskan di chat ya. Selama ini kita sering mendengar para pejabat mengawali pidato atau mengakhiri pidato dengan berpantun. Ya. Nah, memang yang saya rasakan, saya dengarkan tidak banyak yang mengikuti ketentuan berpantun. Ya, betul. Jadi mereka itu berbicara asal bersajak menurut Iya, mereka. betul. Nah, pembacaannya sama, tetapi anehnya seperti kita membaca pantun. Nah, tadi sudah ditanyakan oleh Dik Karmila, apakah ada nada baca tertentu untuk membaca pantun atau bagaimana? Karena ternyata, Bapak, ketika saya
contoh saja membaca syairnya Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Ternyata bisa juga kita baca seperti itu sebagaimana tadi Bapak membaca pada Hijrat 1267 kepada bulan Safar 27 pada hari Jumat pukul 12 sesuku. Demikian kulihat dalam harlojiku. Nah, seakan-akan kan Ataukah memang demikian atau mungkin kita bisa berimajinasi dengan mencoba nada-nada yang lain atau bagaimana, Bapak? Iya, ya betul Bu. Untuk pembacaan syair ya yang disampaikan itu bagus. Tetapi bedanya dengan pantun karena isinya itu sebagai kejutan. Nah, maka ya harus ada intonasi lain di bagian isinya itu. Jangan sama dengan menyampaikan sampiran. Inilah uniknya pantun. Ya. Kelebihannya itu diisi. Ya, di pesan yang hendak disampaikan. Nah, ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh para pejabat kita yang seolah-olah pantun. Ya nggak apa-apa Bu, silahkan. Mereka kan susah dikasih tahu itu. Tapi kita yang di dunia pendidikan tetap berpegang pada aturan pantun yang benar. Itu Begitu yaitu ya. yang 4 larik, kemudian larik pertama yang 4 larik dengan persajakan ABAB ya. Kadang-kala para pejabat itu suka-suka aja dia nggak sampai nggak ngikutin aturan persajakan ABAB. Ya nggak apa-apa juga Bu, susah juga kita ngasih tahu, pejabat jangan begitu kan. Iya nggak? Iya. Tapi kita di sekolah atau yang tahu mengenai itu ya tetap kita berpegang pada persajakan yang benar. Begitu Gitu ya, Bu. Pak. Ya. Iya. Nah, Iya. perbedaan cara pembacaan syair dengan pantun. Nah, di pantun itu tadi kejutannya ada di sampiran. Ada hentian sejenak gitu ya. Berhenti sejenak itu orang kemudian kan mendengar, menunggu. Iya, betul. Apa sih yang mau disampaikan? Iya. Gernya itu justru diisi. Ya, kalau syair kan nggak ada gernya. Iya. Ya. Dibaca terus lurus begitu ya, Pak. Betul. Ya, nah karena itu kalau misalnya kita seperti tadi si D itu yang dari Minangkabau, dari Bukit Tinggi itu ya, sampirannya dibaca bla 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 bla, lalu berhenti sebentar, nah itu orang nunggu. Nah, baru ya, seperti kemudian teka-teki apa kemudian betul. Kira-kira iya, gitu Bu betul. ya. Pak Maman, izin saya ini ada sesuatu. Malam ini sungguh istimewa. Bersama guru aku coba berkarya. Terima kasih Pak Maman ajarannya. Membawaku menjadi lebih bermakna. Amin. Terima kasih, Terima Pak kasih Bu Maman. Utami ya. Dari mana Bu? Saya dari UPGRIS, Pak Maman. UPGRIS itu mana ya? Universitas PGRI Semarang. Oh ya, salam buat teman-teman ya. Ya, nggih Pak Maman, nggih. Makasih Bu. Nggih. Oke, luar biasa. Pak Maman dapat banyak persembahan puisi nih. Pantun nih. Terima kasih Bu Tami. Kita ke penanya berikutnya ada Dr. Rajab Agus. Mbak Dian. Ya Pak. Kalau kita dapat persembahan puisi atau pantun, itu pesannya doa. Jadi alhamdulillah saya dapat doa banyak. Iya, Nji. Iya. Sehat Bapak. Amin, amin. Baik, selanjutnya silakan Dr. Rajab. Ya. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih Pak Maman. Pertanyaannya mungkin agak ini sedikit. Jadi begini,
kan sekarang pejabat sudah sering berpantun Pak Maman, Iya, membuka dan betul. menutup. Ya, Gimana kalau kita misalnya juga memasukkan pantun sebagai bagian dari unsur mengeritik begitu, kira-kira merusak suasana nggak? Kan sekarang orang Betul. kadang memberi kritikan secara kasar kan, melalui demo misalnya, iya, atau iya. melalui kata-kata yang keras seperti di DPR. Betul, betul. Bisa nggak kita menggunakan pantun misalnya Ya, mengkritik? betul. Jadi begini, Pak Rajab, ya, pantun ini kelebihannya itu ya di cara menyampaikan isinya dengan pembayang, yaitu dengan sampiran. Maka kalau kita menyampaikan kritik karena ada sampiran, tetap aja itu akan terasa lebih bagus dibandingkan dengan kita langsung menghujat mereka. Nah, tentu juga bahasa kita ya harus ditata. Jadi enggak soal, justru dengan pantun itu ya pejabat atau siapapun yang dikritik itu akan bisa menerima dengan baik. Nah, Siap. cuman isinya atau kata-katanya tentu saja kita harus jaga betul pilihan katanya dan sebagainya. Karena itu kan nanti dibaca oleh publik kalau itu disampaikan di media sosial. Ya, dan kemudian jangan sebutkan nama. Kalau sebutkan nama kita bisa kena undang-undang ITE itu ya, undang-undang apa itu ya. Nah, jadi intinya adalah dengan menyampaikan kritik lewat syair atau lewat puisi atau lewat pantun itu lebih elegan karena kita menyampaikan pantun secara kreatif. Nah, maka puisi itu juga kan banyak yang isinya kritik. Tapi kalau puisi itu kemudian kritiknya itu secara vulgar, ya itu bukan lagi kritik, namanya caci maki. Nah, kita menghindari itu. Kita punya pilihan kata yang baik. Kita bisa berpikir secara santun. Jadi nggak apa-apa, kita kritik aja tuh tokoh-tokoh masyarakat yang atau para pejabat itu, tapi dengan bahasa yang santun. Pasti mereka akan terima dan tidak akan ada tidak akan kena jerat itu undang-undang IT itu ya, kira-kira gitu Pak Rajab, nggak usah takut ya. Coba baca itu puisi-puisinya Rendra, itu kan sebetulnya keras betul puisi-puisinya itu, atau Pak Taufik Ismail kritiknya itu, tapi karena dia pakai bahasa yang metaforis ya aman dia, tetap aja sebagai puisi bisa kita nikmati dengan baik. Begitu juga pantun. Kalau kita pilihan katanya bagus, ya pantun itu tetap akan bisa dinikmati meskipun itu melakukan isinya sebagai kritik terhadap pemerintah atau terhadap pejabat atau terhadap siapapun. Begitu Pak Rajab, lanjutkan aja. Ya, terima kasih Pak Maman. Ya. Pak Rajab dari mana nih? Rajab dari mana? Ya, saya dari Palembang Pak Maman. Wih, PMP Palembang ya, salam ya buat teman-teman. Waalaikumsalam ya Pak Maman. Oke, baik. Penanya berikutnya ada Pak Dedi Irama, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung ya? Saya dari Kepulauan Mentawai, Pak, Sumatera Barat. Mentawai, apa kabar Mentawai? Baik-baik, Pak. Kami di sini sarang gempa loh, Pak. Oh iya. Tapi sekarang udah nggak gempa lagi ya? Sebelumnya saya mungkin ada pantun pembuka untuk semua yang ada di Zoom ini, Pak ya. Ayo silakan. Sungguh enak menjadi guru. Setiap bulan terima gaji. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mau Zoom di sini.
Oke. Ya. Mungkin saya seorang guru sekolah dasar Pak di sini. Iya, iya. Kebetulan saya memang tertarik dengan pantun ini. Kebetulan Pak, saya juga sering membawakan lagu dengan pantun-pantun juga Pak. Iya, iya, iya. Yang namanya di sini Kim Pak, Kim Dendang Berhadiah Pantun dan Lagu. Oh, iya, iya, iya. Nah, jadi kemudian Pak, sebagai seorang guru kita ingat pelajaran-pelajaran waktu zaman dulu ya Pak ya, Iya, iya, iya. tentang bahasa Indonesia, tentang pantun ini Pak. Sedikitnya Pak saya sudah paham, cuman yang jadi pertanyaan saya sekarang Pak, syair dan pantun tadi mungkin sudah ada tadi Pak. Bapak sampaikan mungkin karena Malcolm Pak Ade mentawa ini lampu sering mati-mati Pak, mungkin saya tidak mendengar atau mungkin saya tidak belum masuk tadi. Ya. Kalau pantun tadi kan Bapak sampaikan 4 sampai 12 kata ya Pak ya. Enggak, 8. 4 sampai 8 12 kata. 4 sampai 8 kata. Oh ya, sampai ya. Jadi kalau untuk pantun kan sajaknya AAA atau ABAB. Sekarang ABAB Pak, ya. syair itu Pak jumlahnya berapa loh Pak? Kalau pantun kan harus 4. Dua sampiran, 2 isi. Kalau syair itu Pak berapa nominalnya atau berapa banyaknya gitu loh Pak, barisnya itu. Iya, iya. Nah, kalau syair itu satu bait itu satu pesan, kemudian bait berikutnya pesan yang mendukung bait-bait sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada syair yang ditulis dalam 5 bait, itu satu kesatuan isi. Jadi dari bait pertama sampai bait kelima itu saling berhubungan kalau dalam syair. Nah, persajakannya dalam syair itu AAAA, 4 larik 1 bait. Ya, bait kedua ya 4 larik lagi, bait ketiga 4 larik lagi dan seterusnya. Nah, kalau pantun ya 1 bait itu 1 pesan. Nah, nanti bait berikutnya pesannya lain lagi meskipun temanya sama. Gitu. Nah, persajakannya ABAB ya. Kemudian ada sampiran 2 larik pertama dan ada isi 2 larik berikutnya. Nah, ini yang membedakan pantun dengan syair. Begitu. Nanti saya kira Mbak Dian nanti akan kirim itunya bahan-bahan itu ya, bahan-bahan tentang syair dan pantun. Ya Pak. Ya. Itu yang mungkin masih membingungkan saya baru Pak, antara syair dan pantun. Ya. Ya Pak. Oke. Ya, kuncinya itu Pak Dedi ya. Kuncinya kalau pantun itu ada sampiran dan isi. Iya, saya paham Pak. Ya, ada 2 larik pertama sampiran, 2 larik pertama, kedua isi. Kemudian persajakannya ABAB. Ya. Berarti syair itu Pak, kalau syair jumlah lariknya itu kalau pantun kan 1 larik itu kan 4 baris Pak. Ya kan, satu bait kan 4 baris. Baris dalam pantun namanya kan larik. Iya, ya kan? Ya. Kalau dalam syair itu Pak, apakah harus lebih dari 4 atau memang ada aturannya Pak, berapa barisnya dalam berapa larik syair itu? Iya, tetap 4 Pak. Oh, 1 4 juga. Bait, ya 1 bait syair itu 4 larik. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya ada 5 bait berarti ada 20 larik dan setiap baitnya 4 larik. Sama itu, Pak. Bedanya itu di persajakan saja dan di adanya sampiran dan isi, itu bedanya. Berarti syair itu persajakannya AAA ya Pak ya? Ya, betul. Betul. Ya Pak. Oke, saya paham. Oke Pak, makasih. Pantun terakhir buat Anda Pak. Warna baju kebaya, warna merah baju kebaya. Oke. Pakai Uni Fauzana.
Pak Maman yang berwibawa. Amin. Otaknya cerdas luar biasa. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Dian. Tuh doanya tuh bagus tuh, doa buat saya. Kalau ini saya habis tadi sambil baca-baca di kolom komen. Keren-keren sekali ya rekan-rekan di sini. Pantunnya bagus-bagus loh. Iya, iya mereka udah hebat-hebat sekarang. Ya, jadi kita sekadar pemantik saja, Mbak Dian. Iya. Ya, pemantik supaya mereka punya saluran untuk membuat pantun dan pantun itu bisa mereka kirim. Ya, jadi bagus juga nih program ini. Karena kalau nggak ada wadahnya kan juga mereka sulit untuk menyampaikan pantun. Iya, betul sekali. Nah, jadi ini saya baru ngecek. Jadi teman-teman disiapkan pantunnya yang Gadis berbaju. baru. Nanti bisa dikirimkan ke si publishing supaya bisa dikurasi, yang lolos kurasi nanti akan satu buku dengan Pak Maman. Amin. Nah, apakah ada lagi yang mau diskusi dengan Pak Maman? Atau sudah cukup? Nih saya tadi baca kolom chat juga rata-rata pertanyaannya sudah terjawab dari hasil diskusi kita malam hari ini. Ya. Baik, sepertinya ini ada mari berpantun riang-riang. Iya, seperti biasa kalau kelas pantun. Oh, ada yang ngirim foto bareng dengan Pak Maman. Wih, siapa tuh? Tadi dari Banyuwangi. Oh. Iya, baik. Dengan berakhirnya diskusi kita malam hari ini, maka berakhir pula lah acara Festival Pantun Nusantara 2024 dengan tema Pantun Hari Guru bersama Pak Maman. Tapi sebelum berakhir, kita ingin mendengar closing statement dari Pak Maman. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Dian, terima kasih teman-teman seluruh Indonesia ini. Saya yakin bahwa teman-teman ini pandai-pandai, sudah pandai menulis pantun dan kemudian sudah menyebarkannya di sekolah-sekolah. Jadi apa yang dilakukan oleh si publishing ini ya sebagai saluran, ya mari kita sambut saluran itu. Ya, mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Nah, untuk bahan-bahan itu nanti Mbak Dian akan kirim ya bahan-bahannya. Nah, silahkan dibaca. Ya. Sekali lagi terima kasih dan Bapak Ibu jangan mengira Anda menulis pantun itu nggak ada artinya. Insya Allah ada artinya. Ya paling tidak ya belajar untuk terapi diri sendiri dan orang lain supaya kita terus bahagia. Kira-kira gitu. Bahagia dan kreatif. Ya, kemudian nah, kalau pikiran kita kreatif, maka saraf-saraf di kepala itu juga bekerja dengan baik. Jadi sebetulnya menulis pantun itu olah kreativitas, menggerakkan olah otak kita. Terapi bisa panjang usia itu. Ya, karena kita bahagia terus. Kira-kira begitu, Mbak Dian. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bapak. Iya, jadi pantun itu bukan hanya main-main aja, tapi ternyata bisa melatih otak kita berpikir cepat dan spontan gitu ya. Betul itu ya. Oke. Sebelum berakhir, mari kita ada 5 slide. Untuk slide pertama, teman-teman bisa open cam. Kami ini open cam-nya. Oke. Saya tunggu. Nah, sudah. Tiga, 1, 2, 3. Saya akan cek terlebih dahulu. Oke.
1, 2, 3 di slide kedua. Oke. Oke, di slide ketiga. 1, 2, 3. Di slide keempat. 1, 2, 3. Dan slide terakhir di slide kelima. 1, 2, 3. Sebentar saya mohon cek dulu. Oke, takutnya tadi nggak kesimpan. Sudah tersimpan. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini, Pak Maman, materi Terima kasih, dan Mbak diskusi Dian, ya. luar biasa. Ketemu lagi, alhamdulillah Bapak sehat-sehat. Amin. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman yang sampai malam hari ini masih antusias dengan berpantun. Luar biasa untuk melestarikan kebudayaan Indonesia, budaya Ya, Nusantara. Terima ya. kasih si Publishing yang senantiasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bertemakan literasi. Baik, untuk teman-teman jangan lewatkan informasi-informasi yang akan disampaikan ke dalam community supaya tidak ketinggalan nanti untuk cara pengiriman naskah, untuk materi kelas malam hari ini, rekaman kelas malam hari ini, berikut dengan dokumentasinya, serta presensi ya, tadi ada yang bertanya tentang presensi. Baik, kami tunggu karya-karyanya. Saya Diana Ayu, MC sekaligus moderator malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Maman. Terima kasih, saya izin live malam hari ini. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan si publishing berikutnya. Akan ada kelas bersama Bu Watik Ideo bersama Pak Gol Agong juga. Sampai jumpa.